Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya menulis dan hendaknya orang yang memiliki hak harta mendektenya. Maksudnya ngajarin, Mas, ini tolong Mas ditulis Mas ini. Jadi duit saya yang ada di bulan 50 juta. Wal yattaqillaha rabbah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Kenapa hadirin sekalian? Barangkali salah satu di antara pihak-pihak ini buta huruf, tahu-tahu ditambah nolnya 1. Udah 100.000 jadi berapa? 1 juta. Tambah 1 lagi, Masya Allah. Jangan mentang-mentang sekarang lawan transaksi Anda ini orang ummi, nggak kenal tulis baca, Anda menulis secara ngawur. Atau hadirin sekalian, orang yang sekarang ini memiliki hak, orang yang kendor akalnya, tidak sempurna akalnya, atau masih kecil. Jangan mentang-mentang itu Anda seenaknya. Wal yattaqillaha rabbah, hendaknya bertakwa kepada Rabb. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan sampai di antara kita itu mendolimi, mengurangin hak-hak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Terutama dalam masalah agama. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang yara khairan wa razaqana ittiba'ahu. Semoga kita itu Allah berikan rezeki, punya pandangan di mana pandangan kita itu membenarkan sesuatu yang memang benar. Tidak termasuk kepada orang yang mengatakan khonatni ainaya, pandangan saya menipu saya, kayak kucing nampaknya coklat. Semoga Salafi Wahabi tidak seperti itu. Dan pada akhirnya kamu apapun, setuju tidak setuju dengan konten saya, fiyomil ba'si, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia. Amin Allahumma amin. Saya yakin kamu tidak setuju dengan konten saya, di bagian ini kamu pasti setuju, di bagian doa yang terakhir tadi itu ya. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin LC, MA ya, sekarang sudah MA ya. Mungkin waktu itu masih LC saja, sekarang sudah MA ya. Saya lihat kalau di YouTube, kalau ditulis itu Ustadz Zainal Abidin LC MA, sudah keren gitu ya. Dia membacakan tafsir tapi lagaknya keren ya, seperti Quraisy Shihab. Jadi cuma baca Quran lalu bicara tafsirnya. Cuma sayanya sungsang-sungsang Pak ya. Jangan-jangan ini akibat kita kembali kepada kitab dan sunnah lewat jalur pintas ya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu difahami enak sekali, dibaca, diingat-ingat terus ngomong gitu. Rusak semuanya ya. Rusak. Ya kalau kamu tidak paham hukum ya kamu iya saja. Seolah-olah ayat itu hanya berurusan dengan orang kalau punya transaksi keuangan dicatat biar nggak lupa. Sehingga sini tolong catatkan uang saya ada di si fulan. Itu merusak makna Quran, rusak sekali. Ya, persetan ini masalah sesat tidak sesat, ini masalah goblok tidak goblok saja, bukan sesat tidak sesat. Kamu alergi kalau saya bilang sesat ya. Tapi kalau salah tidak salah, itu data yang bicara. Goblok tidak goblok itu data yang bicara. Yang pertama, perintah imla atau imlal ya. Jadi amla dengan amanah itu sama ya. Perintah itu, perintah mendiktekan itu bukan kepada yang punya hak, bukan kepada yang menghutangi Pak, tapi yang berhutang. Kalau ente bilang yang mendikte itu, tolong catatkan uang saya di si fulan, berarti kan yang disuruh mendikte itu adalah yang punya utang, yang punya duit. Itu gobloknya luar biasa, itu menyimpang dari semua tafsir. Coba buktikan, tafsir mana? Penting ini. Nanti merusak hukum fikih, saya jelaskan. Konsekuensi dari omongan seperti itu, rusak hukum fikih nanti. Yang diperintahkan mencatat, yang diperintahkan mendikte catatan itu adalah yang berhutang. Makanya faham, apa itu ala, apa itu la. Kalau alaihil haqqu, berarti dia bertanggung jawab untuk mengembalikan utang. Atau kalau bahasa Arabnya al-madinu, dari kata al-madyunu, maf'ulun ya. Kemudian menjadi madinun. Harus paham itu. Biar nggak asal mangap. Kalau yang menghutangi namanya ad-dain. Yang berhutang, madyunun atau madinun. Ya. Ada bahasanya ilal itu. Kenapa dari madyunun menjadi madinun? Jadi al-matlubu lil imla itu al-madyunu atau al-madinu. Kenapa? Liyakuna imla'uhu iqraran alaihi. Itu rahasia fikihnya Pak Zainal. Biar bukan hanya tulisan, tapi kamu mengucapkan saya punya hutang 50 juta. Itu namanya ikrar. Itu punya kekuatan hukum tersendiri. Dan itu tujuannya kenapa harus diimlakan. Al-Quran itu indah Pak. Kalau diasal bacotkan rusak semua. Jadi seolah-olah ini perintah kalau kamu mau menghutangi orang suruh tulis. Terus yang nulis kamu yang ngajarin.
Yang nulis itu bukan di pihak manapun, makanya Al-Qur'annya itu bainakuma atau bainakum, di antara kalian, berarti di tengah. Bukan salah satu dari pihak, artinya ini 3 pihak. Kita yang punya hutang, yang dihutangi, ada pihak lain yang mencatat, maka yang mencatat itu kita yang punya hutang, yang mendektikan kepada dia, sehingga otomatis, saya nggak perlu baca bahasa Arabnya, kamu kan nganga juga, percuma juga. Pendengar saya ini kan, kalau yang Salafi Wahabi kan nggak paham juga saya baca bahasa Arabnya. Cuman tunjukkan kepada saya, kalau ada satu saja keterangan yang membenarkan tafsirnya Pak Zainal itu, bahwasanya yang harus mencatat itu, yang mendektikan itu adalah yang menghutangkan. Alayil haqu itu, anak itu dia paham ya, dalam hutang itu ada Allah. Jadi kalau li, alaika dainun, kamu yang punya hutang. Kalau alayya laka dainun, saya yang punya hutang. Jadi kalau hutang Allah itu yang berhutang namanya. Kalau li, berarti saya yang punya uang, yang dihutangi gitu ya. Harus paham itu ya, harus paham. Jadi ingat kuncinya. Kenapa ditulis? Karena sebagai bayinah di satu sisi, tetapi di satu sisi adalah sebagai ikrar. Ikrar itu apa? Makanya tidak gampang belajar tafsir, baca tafsir cetak, cotok, nggak gampang. Harus paham ikrar itu apa. Apa bedanya ikrar dengan iddia? Ikrar itu pengakuan yang merugikan diri atau memberatkan diri, namanya ikrar. Saya mencuri, itu ikrar namanya. Itu bukan punya saya, itu ikrar namanya. Kalau itu punya saya, itu namanya iddia, klaim. Jadi kalau konten dari ucapan itu adalah merugikan dirinya sendiri, itu namanya ikrar. Maka ikrar ini ra'sul bayyinah, kesaksian tertinggi atau bukti tertinggi. Orang tidak berzina, kalau dia mengaku saya berzina, otomatis dia pezina. Orang tidak mencuri, kalau mengaku saya mencuri, tidak butuh bukti, langsung dihukumi mencuri. Kenapa? Karena al-aqil la yukiru ala nafsi illa sawaban. Orang berakal itu tidak akan mungkin mengakui untuk dirinya kecuali itu sesuatu yang nyata. Karena namanya mengakui untuk dirinya itu, artinya dia mengklaim sesuatu yang merugikan dirinya. Maka beda antara mengakui dengan mengaku. Ya, atau mengaku-ngaku gitu. Kalau mengaku-ngaku mesti menguntungkan dirinya, itu punya saya, itu namanya mengaku atau mengaku-ngaku. Maka butuh bukti. Tapi kalau mengakui tidak butuh bukti, karena pengakuan itu sudah bukti tersendiri. Maka dalam piutang, biar kamu itu terikat, ya, sehingga kamu tidak bisa nanti untuk curang, ya, maka kamu diikat oleh ucapan kamu sendiri. Maka kamu yang mendiktikan. Itu Pak. Dalam fikih itu, ya, idza ihtalafad da'in wal madinu, apabila yang berhutang dengan yang menghutangi atau yang menghutangi dengan yang berhutang berselisih, fal qaulul madini, yang punya otoritas itu ucapan yang berhutang. Perhatikan ya. Jadi kamu misalnya fulan berhutang kepada fulanah atau A berhutang kepada B. Kemudian kata si yang berhutang ini jumlahnya 1 juta. Kata si B jumlahnya 1.500.000, kata yang menghutangi. Itu yang dipakai ucapan si A ini, kecuali si B punya bukti. Ya. Kalau misalnya seperti yang diucapkan Pak Zainal itu, seolah-olah lebih tinggi posisinya yang menghutangi. Keliru itu secara fikih ya. Artinya lebih kuat ya. Yang lebih kuat itu adalah yang berhutang ini. Makanya dia diikat, ada ikrar, ada mencatat, biar dia tidak menggunakan hak istimewanya dia sebagai posisi yang lebih tinggi itu untuk curang. Dia terikat dengan ikrarnya sendiri, sehingga nanti di kemudian hari dia tidak boleh membayar kurang dari yang sudah pernah dia ikrarkan. Itu Pak. Karena kalau ada konsekuensi dalam berhutang begini, kalau yang ini mengatakan, yang menghutangi bilang hutang kamu 2 juta, sementara yang berhutang mengatakan hutang saya 1 juta, maka kelebihan 1 juta itu hukumnya itu iddia, namanya klaim. Maka yang menghutangi butuh bukti, butuh saksi untuk bisa diterima. Sementara ini ketika mengatakan hutang saya 1 juta, itu ikrar namanya, tidak butuh bukti. Apalagi kalau sudah ada, ya, sebelumnya sudah dicatatkan, sudah ada ikrarnya. Jadi itu intinya ya. Walaupun ini tidak bisa kita relevankan dengan transaksi kita sekarang, ya. Karena kita kan sekarang mungkin pencatatan tidak butuh ikrar, cukup tanda tangan, ya. Tidak apa sama-sama pegang berkas atau bagaimana. Cuman kan jadi lucu ayat itu, seolah-olah ini ayat tentang kita punya apa penulis pribadi gitu, tukang catat aset kita, itu orang bekerja sama kita. Tolong tuliskan seperti sekretaris, seperti akuntan. Ayat yang bicara tentang hukum malah dikerucutkan menjadi seperti itu. Begitu Pak ya kalau bahas tafsir ya. Biar kita itu gak seenaknya ya.
Semoga ada manfaatnya. Ya, jadi kalau kamu tidak setuju dengan konten saya, langsung bilang ya, Pak, bagian ini Anda salah, kita live. Silahkan. Kalau cuma komen-komen saya nggak akan tanggapi ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.